Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membuat video roleplay mengenai kode etik profesi bidan dan asuhan etika kebidanan. Di sini perkenalkan, nama saya Agun Atika Sari. Perkenalkan, nama saya Diva Liza. Perkenalkan, nama saya Vivi Olympia Putri. Perkenalkan, nama saya Melia Rahman. Perkenalkan, nama saya Rapika Purnati. Perkenalkan, nama saya Putri Sia Sufiandini. Itulah perkenalan dari rekan-rekan kelompok kami. Selanjutnya mari saksikan video kami. Pada suatu hari, di sebuah desa Kuala Lempuing, sedang diadakan penyuluhan tentang menstruasi dan keputihan pada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, seperti janji kita minggu lalu, hari ini kita akan melakukan penyuluhan menstruasi dan keputihan. Sebelumnya, perkenalkan pemateri hari ini adalah Bidan Melia dan Bidan Anggun. Dan mereka akan menjadi pemateri pada penyuluhan pagi hari ini. Kepada Bidan Anggun, saya persilakan untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik Bu Bidan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bidan Anggun Atika Sari. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan Bidan Melia, rekan saya. Baiklah, moderator telah memberikan kesempatan pada hari ini untuk kita bertemu dengan adik-adik yang cantik-cantik berdua. Baiklah adik-adik, di sini apakah sudah menstruasi semua? Sudah, Bu Bidan. Tahu adik-adik menstruasi itu apa? Tahu Bu Bidan? Baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan tentang menstruasi. Menstruasi itu apa? Sebelumnya, adik-adik sudah tahu apa itu menstruasi? Ayo, siapa yang tahu? Saya Bu. Menstruasi itu seperti darah yang keluar dari kemaluan yang kayak gitu bukan sih Bu? Iya betul. Siapa lagi yang tahu? Enggak ada, Bu. Betul sekali seperti yang Adik Diva bilang tadi. Tetapi menstruasi itu bukan hanya darah yang keluar dari kemaluan saja ya Dek ya. Nah, jadi menstruasi itu keluarnya darah dari vagina yang terjadinya diakibatkan karena siklus bulanan yang dialami pada wanita seperti yang kita rasakan saat ini. Siklus ini merupakan program reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Gitu ya Dek? Oh, iya. Persiapan ini ditandai dengan ketebalan dinding rahim dan endometrium yang berisi pembuluh darah. Jadi bukan hanya keluar dari darah kemaluannya, Dek. Nah, Dek, jadi menstruasi itu bisa juga disebut haid, bisa juga disebut sebagai datang bulan. Gitu nah, Dek. Terjadi setiap bulannya, Dek. Keluarnya darah masing-masing terjadi setiap 1 bulan sekali. Nah, siklus menstruasi pertama terjadi pada gadis atau remaja saat kalian memasuki masa pubertas. Biasanya diawali dengan usia 12 tahun atau diawali dengan payudara kalian. Payudara kalian mulai tumbuh atau membesar. Lebih cepat atau lambat. Ada yang mengalaminya sejak usia 8 tahun dan ada yang baru mengalaminya di usia 12 tahun. Meski demikian, sebagian besar dewasa mengalami menstruasi secara rutin pada usia 16 hingga 18 tahun. Menstruasi akan terus berlangsung sampai masanya tiba. Itu akan terjadi pada usia 40 sampai 50 tahun. Baiklah, itu saja yang dapat Bu Bidan sampaikan. Ibu kembalikan kepada moderator. Baiklah, nanti jika ada yang mau ditanyakan kembali, silahkan tanya kembali ya Dek ya. Iya Bu. Makasih, Bu. Ya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari pemateri pertama tentang menstruasi. Kepada pemateri pertama, terima kasih sudah menyampaikan materi pertama tentang menstruasi. Baiklah, pertanyaan kali ini kita tampung dulu ya. Nanti bakalan ada sesi bertanya dan menjawab. Setelah itu, Bu Bidan Melia akan menjelaskan pemateri selanjutnya. Baiklah, kepada Bu Bidan Melia dipersilakan untuk menjelaskan materi tentang keputihan. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang keputihan kepada adik-adik sekalian. Baiklah adik-adik, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang keputihan. Keputihan merupakan syarat alumi tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan di kewanitaan kita ya Dek. Keputihan itu bentuknya seperti lendir. Cairan itu keluar dari kewanitaan kita ya Dek.
Keputihan biasanya terjadi pada wanita yang masih mengalami menstruasi seperti kita saat ini. Dan juga ibu hamil. Nah, tapi kita harus berhati-hati ya dek ya. Apabila keputihan itu warnanya berbeda, bau dan teksturnya tidak seperti biasanya, dan biasanya keluar lebih banyak dari sebelumnya, terus ada rasa gatal pada kewanitaan. Baiklah, itulah materi dari Ibu Bidan Melia. Nanti kita akan masuk ke sesi tanya dan jawab. Baiklah, kepada adik-adik, apakah ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Baiklah, adik siapa namanya, Dek? Perkenalkan, nama saya Putri, Bu Bidan. Baiklah, kepada adik Putri dipersilakan. Baiklah, terima kasih Bu Bidan. Di sini saya ingin bertanya kepada Bu Bidan, kenapa kalau setiap kali saya menstruasi perut saya itu terasa sakit? Dan apakah itu termasuk mandul, Bu Bidan? Tolong dijelaskan ya, Bu. Ibu, untuk menjawab pertanyaan dari adik Putri tadi ya dek ya, itu sangat berpengaruh dek. Apalagi kan itu sering sakit, memang begitu betul dek. Nah, jadi prosesnya memang begitu dek, sehingga mengakibatkan kemungkinan kita akan mengalami mandul atau kita tidak bisa mengandung. Itu dek. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas penjelasannya. Iya dek, sama-sama. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari Bidan Anggun atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh adik Putri. Apakah ada adik-adik yang ingin bertanya kembali? Bu Bidan. Ya, itulah tadi materi tentang menstruasi dan keputihan yang telah disampaikan oleh Bidan Anggun dan Bidan Melia. Sampai di sini, apakah adik-adik sudah bisa memahami mengenai materi menstruasi dan keputihan yang telah dijelaskan atau disampaikan tadi? Dan apakah ada yang ingin bertanya lagi adik-adik? Jika tidak, kita tutup dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adek atas waktunya dan kesempatannya untuk Bu Ida menjelaskan mengenai menstruasi dan keputihan. Semoga dapat di sini adik bisa mengerti dan memahaminya. Terima kasih adek, kami berdua pamit. Terima kasih adek. Terima kasih, Bidan. Terima kasih, Bu Bidan. Terima kasih, Bu Iya, Bidan. sama-sama. Terima kasih, Bu Bidan. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Bidan. Misi adek ya. Ya, Bu Bidan. Terima kasih, Bu Bidan, atas waktunya. Assalamualaikum Bu Bidan, permisi. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak, Bu. Silakan masuk, Bu. Terima kasih Bu Bidan. Selamat malam, Pak, Bu. Malam. Sebelumnya perkenalkan saya Diva Oliza. Bapak sama Ibu bisa panggil saya Diva. Sebelumnya ada apa ya, Pak? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Jadi begini Bu Bidan, saya kesini mau membawa istri saya konsultasi kepada Bu Bidan. Istri saya ini kan lagi hamil Bu. Nah dia ini setiap hari sama saya ini keluhannya pusing, terus langsung makan kurang. Jadi gimana ya Bu? Apa penyebabnya itu Bu? Apa benar keluhan Ibu seperti itu? Iya, Bu, saya tuh sering pusing kayak gitu rasanya. Lemes nggak, Bu? Iya, Bu, selalu lemes. Nafsu makannya kurang soalnya, Bu. Oh, iya, Bu. Bentar ya, Bu. Mohon maaf sebelumnya. Saya mau mendata biodata Ibu dulu ya. Iya, Bu. Boleh, Bu? Boleh, Bu. Kasih, Bu. Bentar ya. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Putri, Bu. Oh, Ibu Putri. Iya, Bu. Umurnya berapa, Bu? 25 tahun, Bu. 25 tahun. Masih muda ya, Bu? Iya, Bu, pengantin baru. Ibu lulusan tamat sekolahnya apa, Bu? Lulusan SMA, Bu. SMA di mana, Bu? SMA Bengkulu, Bu.
berapa Bu di Bengkulu? SMA 2 Bu. Wah, SMA 2. Sama. Ibu alumni situ juga ya Bu? Iya, Bu. Terima kasih ya Ibu cantik. Maaf Pak, sebelumnya saya boleh bertanya apa sama Bapak? Boleh, silakan Bu Bidan. Baik Pak, terima kasih. Nama Bapak siapa Pak? Nama saya Bapak Yandi, Bu. Bapak Yandi. Umur Bapak berapa? 27 tahun, Bu. Wow, pasangan yang masih sangat serasi nih. Iya, Bu, baru 1 tahun menikah. Oh, baru, pengantin baru nih cie-cie. Iya dong, Bu. Tempat tinggalnya di mana Pak? Di Jalan Indragiri, Bu, Padang Harapan. Maaf Pak, sebelumnya pendidikan terakhir Bapak apa? SMA, Bu. Sama di mana Pak? Di SMA 1, Bu. Oh, kirain tadi sama kayak ibunya. Terus Saya yang kita dilengkapinya, Bu. sekolah. Oh, gitu ya. Iya. Pekerjaan Bapak apa Pak? Wira swasta, Bu. Nomor HP-nya berapa Pak? 0857 7331 5712. Baik Pak, di sini saya sudah mendata semuanya, baik Bapak maupun ibunya. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya kita timbang dulu ibunya ya Pak. Iya, Bu. Baik, silakan, Bu. Mari Bu, saya Bu. tuntun ibunya. Ayo Bu, duduk dulu. Tadi berat badan Ibu 60 ya Bu. Ibunya sehat, cantik, awet muda, emang masih muda. Setelah itu saya mau mengukur tensi Ibu dulu ya. Boleh Bu? Sini Bu, tengah. Maaf ya Bu. Iya Bu. Bu, tensi Ibu tadi tuh termasuk rendah sih. Ibu tuh tensinya tuh 100/70. Nah ini tuh saya tuh belum berani memastikan Ibu tuh anemia atau bukan. Pemeriksaan selanjutnya bisa dilakukan sih Bu dengan pemeriksaan HB dan pengukuran tinggi bisu. Nah sekarang ayo kita ke ruangan pemeriksaan dulu Bu. Mau nggak Bu? Iya Bu. Mari Bu. Hati-hati ya, Bu. Iya Pak, tenang aja, gak usah khawatir. Ibunya tadi udah diperiksa loh Pak. Ya, jadi gimana hasilnya, Bu? Baik Bu, ini setelah melakukan pemeriksaan HB sudah bisa dipastikan Ibu ternyata terkena anemia. Jadi gimana, Bu, solusi untuk mengatasinya atau apakah bisa sembuh, Bu? Namun namanya anemia ini Bu, deritanya tuh masih tergolong sedang gitu Pak. Masih belum dikatakan tinggi juga belum, masih sedang. Tapi nggak apa-apa ya, Bu, sama kehamilannya. Bentar Pak. Kalau boleh tahu, Ibu setiap hari makan apa Bu? Terus berapa kali makan itu tuh? Terus jenis makanannya tuh gimana? Saya itu makannya tidak menentu Bu, kadang 2 kali, kadang 3 kali, dan kadang saya tidak pakai sayur. Kalau kata orang itu banyak makan sayur itu kurang bagus. Kata siapa Bu kayak gitu? Oh ibunya gitu ya. Oh gitu ya Bu. Nah jadi gini Bu, pada wanita hamil itu sebenarnya seperti itu tidak diperbolehkan Bu. Apalagi itu untuk diet. Kenapa ibu diet? Itu nggak bagus Bu. Untuk ibu hamil tuh seharusnya porsi makan pada ibu hamil tuh harus mengonsumsi 30% lebih banyak dari mengonsumsi seperti biasanya sebelum hamil gitu loh Bu. Sebelum pada masa sebelum hamil tuh ke 30% lagi gitu, lebih banyak. Nah itu berdasarkan survei sendiri sih Bu. Nah ini Bu berdasarkan survei saya sendiri sedikit nggak ini ya Bu,
nggak bagus. Tapi saya mau bagi info nih sama ibu, agar ibu tuh lebih percaya tentang keakuratannya. Terus dinas kesehatan dulu pernah juga survei pada tahun 2007 tuh Bu. Pada masa itu sudah banyak anak anemia dan termasuk anemia tinggi pada ibu hamil. Nah itu Bu, karena ibu hamilnya kekurangan pengetahuan, kekurangan mengonsumsi sayur itu sendiri, serta kekurangan istirahat pada ibu hamil. Nah jadi ini saya menyarankan sama ibu itu untuk menggunakan tablet FE. Apakah ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik Bu, kalau ibu bersedia, alhamdulillah saya akan memberikan resep tablet FE sebanyak 90 butir dan nanti dikonsumsi setiap harinya sebelum tidur Bu. Gimana Bu, ibu bersedia? Ya Bu. Bentar ya Bu, saya buat resepnya dulu Bu. Tunggu di sini ya Pak, Bu. Baik, Sebentar Bu. ya, saya Ya. Bu. Pak, Bu. Jadi ini Bu, FE-nya. Meskipun ibu udah mengonsumsi pil itu, tapi harus diimbangi dengan makan sayur, makan zat bergizi, terus makan buah-buahan, pokoknya yang mengandung zat gizinya tuh banyak gitu loh Bu. Ibu juga harus banyak-banyak istirahat ya Bu ya. Bapak juga harus mengingatkan istrinya untuk makan sayuran, buah, untuk istirahat lebih cukup agar ibunya tetap sehat, adik bayinya juga sehat. Baiklah Bu Bidan, nanti saya akan memaksakan istri saya untuk memakan banyak sayur. Makasih ya Bu Bidan atas sarannya. Iya Bu, Pak, sama-sama. Semoga ibunya cepat sembuh ya Bu ya. Semoga sehat selalu, adiknya sehat, bapak sama ibu sehat. Iya Bu, kalau begitu kan pamit dulu ya Bu. Iya Bu, Pak, hati-hati Terima kasih, Bu. ya.